Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, para bruder dan para suster, berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan episode ke-19. Kita mengawali pembahasan baru, yaitu mengenai Injil Markus. Kita tahu dari ilmu tafsir, Injil Markus adalah Injil yang pertama, sumber utama. Meskipun dalam rangkaian Injil yang kita miliki, Injil Markus itu urutan kedua. Tapi sebenarnya Injil Markus adalah Injil yang pertama. Bahan-bahan dari Injil Markus digunakan oleh Injil Matius dan Lukas untuk dikembangkan lebih jauh. Sangat menarik bagaimana memahami Injil Markus sebagai Injil dari komunitas umat Yahudi yang pertama-tama mengikuti Yesus, yang mau mulai mengembangkan iman Kristiani. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam beberapa perjumpaan kita yang lalu, kita sudah selesai dengan renungan-renungan kita mengenai Injil Matius. Sekarang kita akan mulai dengan Injil Markus, karena yang kemarin-kemarin sudah panjang, mungkin maksud saya, siapa tahu nanti selanjutnya ini bisa lebih pendek-pendek, karena kira-kira model pemikirannya sama, kira-kira. Tetapi nanti kalau jadinya agak panjang ya mohon dimaklumi. Injil Markus seringkali dianggap bukan Injil yang pertama. Karena di dalam urutan kitab suci kita, Markus itu diletakkan sesudah Matius. Padahal menurut ilmu tafsir, Injil yang pertama adalah Injil Markus, yang paling pendek di antara keempat Injil, dan kemudian Injil Markus itu digunakan oleh Matius dan Lukas untuk menyusun Injilnya. Berdasarkan Injil Markus, mereka mengembangkan pemaparan tentang Yesus, sabda dan karyanya lebih panjang, karena ditulis sesudah Markus dan disampaikan untuk jemaat-jemaat yang memang sudah lebih berkembang dibandingkan dengan jemaat yang ada di belakang Injil Markus. Oleh karena itu, Injil Matius yang kita sudah pelajari itu 28 bab, Injil Markus hanya 16 bab. Nah, mempelajari semacam ringkasan, karena yang panjang sudah kita pelajari, sekarang ringkasannya. Tapi mungkin juga di dalam ringkasan itu kita menemukan hal-hal yang tidak terdapat di dalam Injil Matius. Catatan yang pertama, kalau nanti kita membaca Injil Markus dan mencoba untuk mendalaminya, tujuan kita sama. Tidak untuk menafsirkan teks kitab suci sebagai suatu ilmu, tetapi membiarkan hidup kita ditafsirkan oleh sabda Tuhan, sebagaimana sudah kita lakukan ketika kita merenungkan Injil Matius. Namun, tidak begitu saja mudah untuk membiarkan diri kita ditafsirkan oleh sabda Tuhan. Maka pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, Tuhan yang seperti apa yang bersabda kepada kita? Sama kan? Kita mencoba mencari gambar Allah, faham Allah yang seperti apa yang terdapat di balik tulisan Markus ini. Dan baru kemudian yang kedua, kita juga bertanya, pribadi manusia beriman macam apa yang tercermin di dalam berbagai macam kisah
entah itu pengajaran, entah itu mukjizat, entah itu kisah-kisah yang lain. Mengapa itu menjadi sangat penting? Alasannya sederhana dan saya sudah sampaikan berkali-kali sejauh saya ingat di dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Alasan yang utama adalah pengertian atau faham kita tentang Allah itu sangat berpengaruh, bukan hanya sekedar konsep pengertian, tetapi berpengaruh di dalam pilihan-pilihan kita, di dalam perilaku kita. Saya mengambil contoh, saya membawa buku ini, buku kuning ini, ensiklik Paus Benediktus ke-16, tanggal 25 Desember 2005, pas hari Natal. Judulnya adalah Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Mengapa Paus Benediktus pada awal masa pontifikatnya sebagai paus menulis ensiklik ini? Saya bacakan jawabannya ada pada nomor 1 bagian pendahuluan. Ini nanti yang menjadi alasan bagi kita untuk melihat betapa pentingnya pengertian dan faham kita tentang Allah dan tentu nanti tentang Yesus Kristus. Saya baca. Dalam dunia di mana nama Allah kadang-kadang dikaitkan dengan balas dendam, atau bahkan kewajiban akan kebencian dan kekerasan, pesan ini amat aktual dan mengena. Maka dari itu, dalam ensiklik kami yang pertama, kami ingin berbicara tentang Allah, tentang kasih yang dianugerahkan Allah kepada kita, dan yang harus kita teruskan kepada sesama. Dengan demikian sudah dimaklumkan kedua bagian besar tulisan ini yang saling berkaitan dengan erat. Moga-moga maksudnya jelas. Jadi pada waktu Paus menulis ensiklik ini, kita semua tahu ada banyak bom meledak, ada banyak terorisme disebar. Dan ledakan-ledakan bom serta terorisme itu sebagian dilandaskan, disebabkan, atau dengan alasan keagamaan. Mungkin agama yang dijadikan alat untuk tujuan politik. Tetapi bagaimanapun juga balas dendam, kebencian, pembunuhan, kekerasan atas nama Allah itulah yang dikatakan oleh Paus. Kok bisa? Masa Allah menjadi landasan untuk balas dendam? Masa iya seperti itu? Nah, di tengah-tengah faham seperti itulah Paus Fransiskus selama masa pontifikatnya dari tahun 2005 sampai 2013 memperkenalkan, mengajak kita semua murid-murid Yesus untuk sampai kepada pemahaman dan pengertian dasar bahwa Allah adalah kasih. Nah, kalau Allah adalah kasih, tidak mungkin menjadi landasan atau inspirasi atau apapun namanya untuk melakukan kekerasan, balas dendam, bahkan perang dan konflik. Nah, kita juga akan melihat di dalam Injil Markus, Allah seperti apa yang diperkenalkan oleh Markus, sehingga nanti kita dapat mengambil sikap kalau Allah itu seperti itu. Pasti ini bukan masalah pendapatnya Markus, tetapi ini adalah perwahyuan diri Allah yang ditangkap dan kemudian dirumuskan di dalam Injil ini. Itu kalau kita mau melihat secara konseptual bahwa faham dan pengertian tentang Allah menjadi sangat penting. Atau kalau lebih sederhana, di dalam praktek gereja sekarang ini, ada dua istilah
yang dapat mengungkapkan faham dan pengertian Allah yang berbeda. Misalnya, salah satu sakramen di dalam gereja adalah sakramen tobat. Sakramen tobat, rekonsiliasi. Tetapi kan ada yang menggunakan istilah pengakuan dosa. Lihat, ada dua istilah yang berbeda. Satu mengaku dosa, dan yang kedua menerima sakramen tobat, rekonsiliasi. Kelihatannya sama, prakteknya juga mungkin sama, tapi di balik itu ada faham tentang Allah yang berbeda. Kalau kita bicara mengenai pengakuan dosa, itu yang paling penting dosa saya apa? Lalu ketika kita menghadap pelayan gereja untuk mengaku dosa, ya nanti ungkapan-ungkapannya itu rasa khawatir, rasa takut, dan sebagainya. Tetapi kalau kita menggunakan istilah lain, sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, itu yang paling penting itu bukan dosa-dosa saya, tetapi syukur bahwa Allah telah menebus kita di dalam diri Yesus Kristus. Maka menerima sakramen rekonsiliasi tidak harus dengan rasa takut dan khawatir, kecuali kalau berhadapan dengan pastor-pastor yang kejam, ya ada juga itu. Tapi dengan gembira, karena syukur atas karya penebusan Tuhan. Moga-moga itu jelas. Dan kalau masih mau contoh lain lagi, yang seringkali saya pakai, mungkin sudah bosan mendengar cerita ini. Seorang anak ingin makan permen. Dia tahu ibunya menyimpan banyak permen. Tetapi kalau dia minta izin kepada ibunya untuk mengambil permen, pasti tidak diizinkan. Maka diam-diam anak itu mengambil permen tanpa seizin ibunya, yakin bahwa ibunya tidak tahu. Ternyata ibunya tahu. Maka setelah mengambil permen, anak itu dipanggil, "Dik, kamu tahu apa tidak, ketika adik tadi mengambil permen tanpa izin ibu, Tuhan Allah ada di situ." Ini Tuhan Allah macam apa ini yang disebut di situ? Tuhan Allah yang mengawas-awasi. Tetapi anak itu mempunyai faham yang sangat berbeda tentang Allah. Dia mengatakan, "Tahu ibu, Tuhan Allah melihat saya." Lalu ibu itu bertanya, "Lalu apa yang dikatakan Tuhan Allah kepadamu?" "Oh, Tuhan mengizinkan saya mengambil 2," katanya. Ceritanya agak konyol, tetapi di balik kisah sederhana ini ada 2 faham tentang Allah yang berbeda. Yang dimiliki oleh ibu, Tuhan Allah untuk menakut-nakuti. Sementara faham Allah yang dimiliki oleh anak itu, Allah itu maha baik, Allah itu maha murah. Saya inginnya ambil 1, disuruh ambil 2. Ini bukan pelajaran tentang mencuri tentu saja, tetapi diceritakan untuk menunjukkan gambar dan faham tentang Allah yang sangat penting. Sudah pengantarnya kira-kira seperti itu. Jadi yang akan kita cari dengan menelusuri Injil Markus adalah Allah, wajah Allah yang macam apa yang kita jumpai di situ. Dan nanti ketemunya adalah ada revolusi besar, gambaran akan Allah. Dibandingkan dengan faham yang pada waktu itu biasa di lingkungan umat Allah perjanjian baru pada zaman Yesus. Sekarang kita mulai Injil Markus tentang Allah. Kalau kita membanding-bandingkan Injil Markus dengan Injil-Injil yang lain, Matius, Lukas, Yohanes, sebutan Allah itu paling sedikit terdapat di dalam Injil Markus.
Injil Matius lebih panjang, pasti lebih banyak. Injil Yohanes banyak sekali, apalagi kalau kita lebih spesifik tentang Bapa. Allah adalah Bapa, sangat sedikit. Caranya melihat jumlah berapa kali dipakai, ini ambil konkordansi misalnya. Konkordansi itu seperti kamus kitab suci. Kita cari kata Bapa. Kita cari kata Bapa, saya tunjukkan ya dari situ tidak kelihatan pasti. Di dalam Injil Markus, menurut ini namanya konkordansi Alkitab, itu sebutan Bapa hanya 1, 2, 3, 4 kali. Si Allah disebut Bapa di dalam Injil Markus hanya 4 kali. Mestinya yang saya bawa bukan yang ini, yang saya bawa yang lebih tebal, yang lebih lengkap. Tapi ini cukup untuk memberi gambaran. Sementara di dalam Injil Yohanes, tidak usah dihitung, ini banyak sekali, sekitar 20 lebih. Bapa disebut di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Matius lebih banyak lagi. Lebih banyak dari Markus, lebih sedikit dari Yohanes. Injil Lukas sama saja. Allah tidak banyak disebut, apalagi Allah sebagai Bapa. Contoh lain, di mana Injil Matius dan Injil Lukas menyebut Allah itu Bapa. Sementara Injil Markus tidak ada. Kita ingat doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu hanya ada di dalam Injil Matius dan Lukas. Di dalam Injil Markus tidak ada. Sementara yang penting di dalam Injil Matius dan Lukas, Allah itu dalam doa itu disebut sebagai Bapa. Bapa kami yang di surga. Dan sebagainya. Ada banyak hal yang di dalam Injil Matius kita jumpai, di dalam Injil Markus tidak kita jumpai. Misalnya Allah yang menyelenggarakan kehidupan sehingga kita tidak perlu khawatir. Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Itu tidak ada di dalam Injil Markus. Dan masih banyak lagi. Pertanyaannya yang harus dicoba dijawab adalah mengapa Injil Markus tidak banyak menyebut Allah apalagi Bapa. Nah, ini jawabannya spekulatif. Tidak ada jawabannya di dalam Injil Markus. Markus tidak menulis, saya tidak banyak menyebut Allah karena ini tidak ada. Maka kita minta bantuan orang yang ahli membaca Injil Markus, mencoba menafsirkan mengapa di dalam Injil Markus sebutan Allah itu tidak banyak, apalagi sebutan Allah sebagai Bapa. Jawabannya ini. Yang pertama, mengapa Allah sebagai Bapa kurang disebut? Jawabannya ini. Sekali lagi ini spekulatif. Injil Markus itu ditulis dulu waktu Markus menulis Injil, intensinya tidak untuk kita. Tidak untuk pengikut-pengikut Kristus sekarang. Intensinya adalah untuk orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda-beda yang ingin menjadi pengikut Kristus. Baru ingin, belum menjadi pengikut Kristus. Sekarang namanya katekumen. Jadi Injil Markus seringkali disebut Injil untuk para katekumen, calon baptis. Sementara gambaran Allah sebagai Bapa itu adalah untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah masuk di dalam iman Kristiani, sehingga mampu menyebut Allah sebagai Bapa.
Sampai sekarang kan, kalau kita membandingkan doa-doa agama-agama yang berbeda-beda, yang paling banyak menyebut Allah sebagai Bapa, pasti adalah orang-orang Kristiani. Yang lain-lain tidak, karena memang beda. Allah disebut Bapa di dalam lingkungan tertentu karena faham tentang Allah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus di dalam doanya, di dalam sabda dan karyanya. Sementara di luar itu tidak disebut Bapa. Kalau Maha Kuasa iya, kalau Pencipta iya, Penyelenggara iya, tapi Allah sebagai Bapa adalah boleh dikatakan sebutan pengalaman akan Allah khas Kristiani. Nah, karena Markus itu menulis untuk orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, maka menggunakan sebutan menyebut Allah sebagai Bapa hampir tidak ada artinya, atau bahkan menjadi batu sandungan. Itu alasan yang pertama mengapa sebutan Bapa kurang. Yang kedua, ya ini mungkin lebih sulit untuk diikuti. Katekumen itu orang-orang yang ingin percaya kepada Yesus, menjadi murid-murid Yesus, itu sudah biasa sekali dengan nama Allah, sudah sangat biasa. Pertanyaannya adalah, Allah macam apa yang mereka percaya itu? Moga-moga maksud saya jelas. Kalau belum jelas, diikuti saja kata-kata Santo Paulus, Rasul Paulus, untuk menunjukkan bahwa umat pada waktu itu, orang-orang pada waktu itu biasa dengan yang disebut Allah. Mungkin tidak dengan huruf kapital A besar, tetapi A kecil. Saya baca 1 Korintus bab 8 ayat 5. Kata-kata Rasul Paulus, dia menulis begini. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Di dalam teks kita, Allah itu A-nya huruf kecil dan diberi tanda petik. Baik di surga maupun di bumi. Nah, masa Allah ada di bumi itu kan lucu. Kalau di surga iya, tapi di bumi tidak. Itu nanti tentu maksudnya ya berhala-berhala itu. Dan banyak Tuhan huruf kecil, tanda petik juga, yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini Paulus sudah maju dengan fahamnya tentang Allah sebagai Bapa. Intinya ini, moga-moga sekali lagi bisa ditangkap dengan mudah. Orang-orang yang menjadi sasaran Injil Markus pada waktu itu sudah kenal dengan Allah, tanda petik, sudah beragama. Tetapi Allah yang mereka kenal itu macam-macam. Ada yang menampakkan diri dalam bentuk patung ini, patung itu, sembahan ini, sembahan itu, korban ini, korban itu. Sudah ada rasa keagamaan. Ada. Dan itu adalah sesuatu yang positif. Tetapi perlu dikoreksi. Faham tentang Allah yang sudah lazim di dalam lingkungan orang-orang yang mau menjadi murid Kristus harus dikoreksi. Harus dilawan karena tidak sesuai dengan iman yang akan diperkenalkan oleh Injil Markus itu. Nah, kalau misalnya seandainya Markus itu terlalu banyak menggunakan kata Allah, jangan-jangan nanti Markus menulis Allah, yang dimaksudkan, yang ditangkap oleh umat itu bukan Allah yang mau diperkenalkan oleh Markus itu, tetapi yang ditangkap ya Allah-Allah yang mereka sembah di dalam ibadah-ibadah mereka sehari-hari.
kemungkinan itu alasan kedua mengapa sebutan Allah tidak banyak dipakai, supaya tidak salah paham. Istilahnya, sebutannya sebisa mungkin diucapkan kalau kesempatannya tidak memungkinkan salah paham itu. Itu yang pertama, mengapa Markus tidak banyak menggunakan sebutan Allah. Bisa dicek di dalam konkordansi, cari kata Allah, daftarnya lengkap ada di situ, berapa kali dipakai oleh Yohanes, oleh Matius, oleh Lukas, dan oleh Markus. Itu yang pertama. Yang kedua, di balik Injil Markus, tentu ada latar belakang Perjanjian Lama mengenai atau faham mengenai sikap terhadap Allah. Dan asal-usulnya bisa kita tebak dengan mudah di lingkungan agama Yahudi. Dan yang paling mudah diikuti adalah di dalam Mazmur-Mazmur. Karena kita semua tahu, kita sudah mempelajari Mazmur dalam pertemuan yang dulu-dulu, boleh dikatakan salah satu tujuan dari kitab Mazmur, doa-doa Mazmur adalah mendidik perasaan yang benar terhadap Allah. Di hadapan Allah, manusia itu harus bersikap seperti apa? Dan paling mudah, jawabannya dicari di dalam kitab Mazmur. Moga-moga langkah ini jelas. Jadi yang pertama tadi, mengapa Allah dan Bapa kurang dipakai. Lalu sekarang yang kedua, meskipun demikian, di balik Injil Markus tetap ada latar belakang dari Perjanjian Lama. Ketika umat Allah Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi dalam agama Yahudi mendoakan Mazmur, itu artinya pada dasarnya mereka itu sudah terdidik di dalam bersikap terhadap Allah. Perasaan-perasaan mereka ungkapkan terhadap Allah itu. Kalau mau melihat, misalnya kita ingat lagi ya yang pernah kita bicarakan, kita ambil misalnya di hadapan Allah yang sikap yang paling dasar adalah memuji. Maka kita kenal Mazmur puji-pujian. Misalnya Mazmur 33. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Misalnya, lalu silahkan membaca sendiri. Di hadapan Allah orang menyerahkan diri. Salah satunya misalnya Mazmur 31. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu, dan selanjutnya. Berlindung di hadapan Tuhan, itu kan keyakinan keagamaan yang paling dasar sebetulnya. Memuji, memohon, perlindungan, dan sebagainya. Lalu yang di sekitar Mazmur 33, 31 itu ada Mazmur 34, yang namanya Mazmur syukur. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dan selanjutnya. Nah, sekarang mau kita lihat dengan dua langkah yang tadi. Apakah di dalam Injil Markus kita melihat aspek-aspek dari Allah yang paling dasar? Ini langkah berikutnya. Jadi Allah yang macam apa, yang tersirat meskipun tidak diucapkan secara eksplisit dengan nama Allah atau Bapa, tetapi yang tersirat di dalam beberapa
ayat atau berbagai ayat yang berbicara tentang Allah secara tidak langsung. Sifat-sifat Allah yang macam apa yang ingin diperkenalkan oleh Markus secara tidak langsung, supaya komunitas yang membaca Injil Markus, yang mendengar pewartaan Markus, semakin mengenal Allah dan semakin kedua dekat dengan Yesus yang mewahyukan Allah. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayatnya. Hanya daftar-daftar ayat saya tunjukkan, lalu nanti kita coba lihat Allah yang macam apa yang ada di balik ayat-ayat ini. Yang pertama, misalnya, kita baca Injil Markus bab 1 ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, dan selanjutnya. Kalau kita berhenti pada ayat 2 saja. Ini Allah macam apa yang ada di balik ayat ini. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Aku itu jelas Allah. Engkau itu belum tahu siapa yang dimaksudkan. Karena ini perjanjian lama, ini kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Maaf, dari kitab Nabi Maleaki, bab 3 ayat 1. Nah, kalau kita bertanya kepada ayat ini, Allah yang macam apa yang tersembunyi di balik ayat ini? Jawabannya tidak jelas. Hanya samar-samar. Tetapi yang pasti bisa dikatakan adalah ini. Allah adalah Dia. Nah, Dia itu kan tidak jelas. Allah adalah Dia yang mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Jadi Allah yang bertindak. Saya kira itu tidak terlalu jauh mengambil kesimpulan seperti itu. Atas dasar ayat 2 dalam Injil Markus bab 1, yang mengutip kitab Nabi Maleaki bab 3 ayat 1, kita diberitahu secara tidak langsung. Allah adalah Dia yang mengambil inisiatif. Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Aku itu Allah, menyuruh itu berinisiatif. Mendahului itu artinya melakukan sesuatu. Itu ayat 2. Ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini lanjutan dari ayat 2. Maksudnya apa? Maksudnya karena Allah itu akan melakukan sesuatu, maka Ia akan datang. Kalau tidak datang kan tidak jadi melakukan sesuatu. Maka dikatakan di situ ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kenapa jalannya harus dipersiapkan? Jawabannya ada pada ayat 2, karena Allah berinisiatif untuk melakukan sesuatu, dan supaya dapat melakukan sesuatu itu, Ia harus datang. Maka jalannya harus disiapkan. Moga-moga tidak terlalu berbelit-belit.
Mungkin kalau kita membaca kitab suci sendiri, kita tidak berpikir akan sampai ke situ itu. Maka kita mencoba belajar dari ayat-ayat ini, kira-kira kita bisa sampai kemana. Nah, kapan Allah itu datang? Bab 1 ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi langit terkoyak, itu artinya Tuhan datang. Bayangannya Allah itu bersemayam di atas langit. Kalau langitnya tertutup, ya Tuhan Allah tetap aja tinggal di sana, jauh dari manusia. Tetapi ketika langit terkoyak, Allah itu datang. Dan di situ yang dikatakan adalah dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Mungkin baik kalau kita cek satu ayat lagi dari bab 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga. Nah, tadi kan surga, langit terkoyak. Yang di surga itu siapa? Yang di atas langit itu siapa? Menurut bab 11 ayat 25, itu Bapa. Allah Bapa menyatakan diri. Caranya bagaimana menyatakan diri? Allah Bapa tidak tampak, roh tampaknya seperti burung merpati. Mengapa burung merpati? Sementara ketika Pentakosta roh itu turunnya tidak dalam rupa burung merpati. Turunnya dalam lambang lidah api angin kencang. Nah, di sini roh seperti burung merpati. Jawabannya ada di kalimat sesudahnya. Karena suara dari langit itu mengatakan, Engkaulah anak yang kukasihi. Nah, burung merpati itu di mana-mana menjadi lambang kasih. Karena apa coba? Karena burung merpati itu kan makhluk istimewa. Burung merpati itu burung yang tidak bisa berkelahi. Pernah melihat burung merpati berkelahi, tarung gitu, pernah? Tidak ada burung merpati berkelahi itu. Mungkin kecuali kalau burung merpatinya sedang stres ya berkelahi. Kalau burung merpati yang biasa nggak berkelahi, maka disebut sebagai universal. Dimanapun burung merpati itu menjadi lambang damai, lambang kasih. Lalu caranya bagaimana Allah menampakkan diri ada pada ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Allah yang ada di langit, di atas langit, di surga itu memperkenalkan diri melalui Yesus. Allah sendiri tetap misteri, tidak kelihatan, tidak tampak. Allah yang adalah misteri yang tidak tampak, dan karena itu tidak dapat dijangkau oleh manusia, menyatakan diri lewat Yesus. Mewahyukan diri melalui Yesus. Jadi bagaimana? Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama, Allah tetap misteri. Meskipun tadi kita sudah melihat ya, Allah itu mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Karena itu ia datang. Ia datang tapi tidak datang sendiri. Ia datang melalui menampakkan diri di dalam diri Yesus Kristus.
Dengan demikian, gambaran seperti ini menimbulkan harapan. Harapan apa? Allah yang seperti itulah, Allah yang misteri itulah, yang menyatakan diri di dalam diri Yesus, akan memenuhi kerinduan hati manusia. Silahkan sekali lagi membayangkan yang dituju adalah para katekumen yang belum percaya kepada, yang belum memutuskan, katakanlah sekarang dibaptis. Silahkan membayangkan katekumen itu kalau datang rajin, ikut pelajaran dan sebagainya, itu alasan yang paling dasar dan seringkali tidak disadari dan tidak perlu disadari, tetapi pasti ada, adalah kerinduan. Kerinduan hati untuk sungguh-sungguh dapat percaya kepada Tuhan, kerinduan hati yang memenuhi dirinya. Coba nanti kalau mau mengecek perasaan para katekumen itu seperti apa, bisa menjumpai seorang katekumen meskipun tidak eksplisit mengatakan, tapi di dalam dirinya pasti ada pengharapan. Jadi dari satu pihak Allah itu tampil sebagai misteri yang tidak bisa ditangkap. Kita atau para katekumen, para calon percaya itu terus berusaha dididik untuk semakin memahami siapa Allah yang misteri itu. Itulah yang menimbulkan kerinduan, dan kerinduan itu menimbulkan harapan, dan harapan itu menimbulkan semangat. Itu langkah yang pertama, memperkenalkan Allah. Yang lain-lain tadi pendahuluan, tapi langkah yang pertama adalah memperkenalkan Allah. Langkah berikutnya adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Allah yang adalah misteri. Jadi Allah tidak membuka wajahnya melalui Yesus. Tetap misteri. Sekarang yang bagian kedua, bagaimana Allah yang misteri itu dicoba oleh Markus untuk dijelaskan. Beberapa ayat berikut ini. Bab 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata yang dipakai adalah, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu apa pentingnya? Ya, pentingnya mengerti kata Injil itu. Kita semua tahu pasti, pertama-tama Injil itu ya keempat tulisan ini. Tetapi sebetulnya arti yang paling dasar dari kata Injil, bahasa asing, bahasa Yunani, Injil itu artinya adalah kabar gembira. Dalam arti yang seluas-luasnya. Kabar gembira. Mendapat surat, kabar gembira. Mendapat berita dari keluarga bahwa keadaan di sana baik-baik saja, itu Injil. Dalam arti yang seluas-luasnya. Tetapi Injil yang paling dasar maknanya adalah bahwa Allah itu, yang tadi misteri itu, yang tidak jelas itu, kalau datang, ketika dia datang, ia membawa kabar gembira. Maka pertanyaannya, kabar gembira yang dibawa Allah
Itu yang seperti apa? Jawabannya bisa macam-macam. Kabar gembira yang paling dasar, salah satunya bisa dirumuskan begini. Kabar gembira yang paling dasar, karena Allah yang datang ini menunjukkan jalan yang sejati, jalan menuju kebahagiaan sejati. Moga-moga maksudnya jelas. Kabar gembira itu banyak sekali ya. Mendapat lotre itu juga kabar gembira. Macam-macam. Tetapi yang paling dasar dari hidup manusia yang selalu mencari tujuan hidup, yang selalu mencari kebahagiaan, yang namanya kabar gembira itu kalau kepada dia ditunjukkan jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Bukan sekedar kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang sejati. Itulah sebabnya kalau kita mengambil teks lain dari Injil Yohanes, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jalan menuju kebenaran dan jalan menuju hidup sejati. Itulah kabar gembira. Kalau mau lebih eksplisit lagi, Allah yang membawa kabar gembira itu, kabar gembiranya adalah Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itulah yang membawa orang kepada kebahagiaan sejati. Ayat 15, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan, jadi kebahagiaan sejati itu akan dialami ketika Allah menjadi raja. Artinya, kalau hidup itu sungguh-sungguh diatur oleh Allah yang adalah raja itu. Tentu ini tidak lalu mengambil kesimpulan kalau begitu kita jadikan saja negara agama, enggak seperti itu. Kesimpulannya bukan itu. Karena Allah memberikan kebebasan kepada manusia, enggak mengatur sendiri semua-muanya. Tetapi intinya itu, ketika manusia, siapapun dia, menerima Allah sebagai yang menunjukkan jalan menuju kehidupan sejati, akan terbangunlah yang namanya tanda petik kehidupan bersama. Istilahnya kerajaan Allah. Ketika semua orang dengan latar belakang apapun juga menyesuaikan dirinya dengan rencana Allah. Jadi apa? Kesimpulannya menurut ayat 14 dan 15, Allah adalah dia misterius yang mengatur hidup orang. Seperti halnya dulu Allah menciptakan dunia. Mengubah chaos, kacau balau menjadi kosmos jagat raya yang siap dihidupi oleh manusia. Allah inilah yang mengatur hidup orang. Jagat kecil. Kalau kosmos itu kan jagat besar, dunia ini. Ada jagat kecil, yaitu yang ada di dalam batin kita, yang diatur. Kalau tidak diatur oleh Allah, yaitu seperti kita ingat, Rasul Paulus sebelum berjumpa dengan Kristus, penghujat, penganiaya, bengis. Itu hidupnya kacau balau seperti itu. Tetapi sesudah diciptakan, membiarkan Allah mengatur hidupnya, dia berubah sama sekali. Sama seperti ketika dunia diciptakan, dari dunia yang kacau balau menjadi dunia yang siap dihuni oleh manusia.
Masih lanjut. Bab 1 ayat 35. Jadi kita masih mencari ayat-ayat yang dapat kita baca di balik ayat itu. Ini loh, Markus sedang memperkenalkan siapa Allah itu kepada kita. Bab 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Ini Allah macam apa yang ada di balik ayat ini? Jawabannya mudah, jawabannya gampang diterka. Allah adalah Dia. Nah, Dia, misteri lagi, yang kepadanya Yesus berdoa. Misteri, tidak dijelaskan. Tapi Yesus berdoa kepada Allah itu. Allah tetap misteri, yang ditunjukkan adalah hubungan khusus. Relasi yang sangat akrab antara Yesus dengan Allah itu. Terus, bab 2 ayat 7. Bab 2 ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Siapa Allah itu? Jawabannya, Allah adalah Dia yang mampu mengampuni dosa. Jadi berita baiknya adalah bahwa Allah itu mengampuni dosa. Pembaca tetap saja berhadapan dengan misteri yang dengan segala macam caranya diperkenalkan oleh Markus. Allah adalah yang baik, Allah adalah yang mengampuni dosa. Jadi yang diperkenalkan di sini, kalau kita mengikuti ayat-ayat itu adalah Allah yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Berbeda secara mendasar dibandingkan dengan Allah yang diperkenalkan, diyakini oleh agama-agama yang berkembang pada waktu itu. Allah inilah yang diperkenalkan oleh Yesus. Dan orang-orang yang nanti dipanggil oleh Yesus diminta untuk mengikutinya. Mungkin ilustrasi ini atau penjelasan ini akan membantu. Bedanya apa Allah yang diperkenalkan oleh Yesus dengan Allah yang diberi tanda petik tadi? Bedanya sangat mendasar. Saya mulai dengan Allah yang diberi tanda petik tadi. Allah yang diberi tanda petik tadi adalah kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Tetapi sering digambarkan dengan cara yang aneh. Misalnya, manusia tidak bisa menjelaskan. Saya ambilkan contoh ya. Kalau di kita misalnya, Allah dalam tanda petik. Mengapa di perempatan jalan sering terjadi kecelakaan? Kecelakaan kan terjadi. Orang yang berpikir dengan latar belakang agama yang asli tadi, agama yang entah bagaimana itu, akan berpikir karena Allah, tanda petik, huruf A kecil, yang ada entah di mana, itu iri dengan manusia, tidak suka dengan manusia. Gambarannya seperti itu. Nah, Allah atau ilah yang seperti itu, yang tidak suka dengan manusia itu, hatinya bisa dilunakkan.
Caranya melunakkan bagaimana? Dengan upacara. Upacaranya apa? Sesaji. Maka jangan heran kalau sampai sekarang di beberapa tempat di masyarakat kita masih melihat sesaji-sesaji di perempatan-perempatan jalan. Untuk apa? Yaitu supaya ilah-ilah yang marah karena entah apa kepada manusia itu, dengan sesaji itu hatinya dilunakkan. Sehingga di situ tidak terjadi kecelakaan lagi. Itu cara berpikir yang paling kuno sebetulnya. Karena masyarakat itu belum sampai kepada pemikiran modern bahwa perempatan jalan itu ramai, maka perlulah diberi tanda-tanda supaya lewatnya bergantian. Belum berpikir sampai di situ. Atau mengapa daerah antara sungai Efrat dan Tigris itu sering banjir. Itu daerahnya Abraham dulu. Karena Allah tidak suka. Daerah di antara dua sungai itu kan subur bukan main. Jadi semua yang ditanam di sana tumbuh. Yang ada di atas itu tidak suka kalau manusia itu subur begitu itu. Maka didatangkanlah banjir. Allahnya seperti itu. Maka dibuatlah upacara-upacara untuk menenangkan hati Allah. Ilah maksud saya. Padahal ya tentu saja di daerah di antara dua sungai ya pastilah sering banjir. Tapi orang belum sampai berpikir ke situ. Sementara, nah ini Allah yang misteri yang diwahyukan melalui Yesus dan dicoba diperkenalkan oleh Markus itu bukan yang seperti itu. Kalau yang pertama tadi itu garisnya ke atas. Pertama ke atas, manusia menjinakkan ilah-ilah itu. Dan caranya menjinakkan bagaimana? Dengan upacara. Kalau upacaranya bagus, Allah jinak, bahaya lewat. Sementara di dalam gambar Yesus itu turun. Jadi garisnya bukan naik tetapi turun. Allah mewahyukan diri dan manusia yang menerima wahyu itu beribadah kepada Allah. Maka ibadah dan upacara itu beda. Kalau kita beribadah, itu kita mengungkapkan keyakinan kita, bakti diri kita kepada Allah. Kalau kita hanya berhenti pada upacara, itu artinya kita ingin menundukkan ilah-ilah itu. Maka kalau upacara kurang ini, kurang itu, lalu tidak berhasil, ya itulah karena fahamnya masih faham seperti itu. Jadi Allah yang seperti inilah yang diperkenalkan oleh Yesus. Para murid pelan-pelan nanti melalui Yesus diajak untuk sampai kepada pengertian dan pemahaman tentang Allah itu. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan pada percakapan berikutnya. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh menarik bagaimana Injil Markus memberikan pemahaman, penghayatan, gagasan mengenai Allah. Memang tidak menjadi Allah yang disebut sebagai Bapa, tapi Allah sebagai yang misteri. Pemahaman Allah yang misteri menimbulkan kepada seluruh umat harapan, keyakinan Allah yang menyertai. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu semoga perjalanan hidup kita diberi rahmat ketekunan untuk dapat semakin menghayati misteri keilahian, mewujudkan dalam hidup sehari-hari, dan menjadikan kita pewarta kabar gembira.
Kita mohon berkat Tuhan untuk itu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan bimbingan, perlindungan, dan berkat-Nya kepada kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.